Apa hubungan dengan refleksi? Nah, ini yang mau saya pamerkan. Ada sekurang-kurangnya ada 3 artikel, ada 1 buku ya. Ternyata memang berbicara tentang bagaimana menemani mahasiswa yang PPL praktik. Jadi kalau kita membimbingnya dengan terarah, dengan betul, maka setelah praktek itu dia bisa sungguh-sungguh berkembang. Dan mahasiswa PPG ini setahun di sekolah, ya, setahun di sekolah, dan kami meminta kepada mereka belajar ya sungguh-sungguh dari sekolah. Di kampus memang hanya 2 hari ya, 2 hari itu sebagai bagian dari proses bagaimana memaknai pengalaman di sekolah. Nah, dari 3 artikel dan 1 buku ini ada 3 slide yang mau saya sharingkan pada Bapak Ibu. Pertama, ada 3 level refleksi. Jadi kalau kita mengajar refleksi itu ada tiga tingkat. Pertama adalah refleksi praktis. Mungkin ada yang keempat, yang refleksi pijet gitu ya. Kalau sampai refleksi aja ya. Refleksi praktis itu refleksi mengenai model, mengenai pendekatan, atau mengenai metode pembelajaran yang diterapkan, atau juga mengenai media, ya, yang sangat praktis. Lalu mahasiswa melakukan analisis kekurangan dan kelebihan penerapan. Ya, cerita aja. Tadi metodenya apa, modelnya apa, ini apa ya, bagus atau tidak, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, bagusnya apa, itu praktis. Jadi, oh tadi saya menerapkan project base. Ternyata begini bagusnya, begini kurang berhasilnya di situ. Itu adalah disebut dengan refleksi praktis. Yang kedua, refleksi epistemologis. Bertanya, mengapa? Ya. Refleksi mengenai alasan. Nah, ini bisa di awal tapi juga di akhir. Mengapa tadi Mbak menerapkan model itu? Alasannya apa? Dan juga kira-kira mungkin dampaknya bagi siswa bagaimana? Dengan diajarkan seperti itu, kira-kira bagaimana ya? Itu level yang kedua. Dan level yang ketiga adalah disebut refleksi level etis. Refleksi mengenai aspek etis dari penerapan model, pendekatan, media, atau metode tertentu yang dampaknya bagi peserta didik. Ini yang bisa membuat mahasiswa demo. Kalau kita mengajarkan sebuah teori ekonomi apa yang diajarkan yang bisa menghasut mahasiswa. Ya, bahan bacaan apa yang kita berikan? Sama SD juga begitu kan? Bapak Ibu mengajarkan bahasa Indonesia, pilih bahan bacaannya, tergantung bahan bacaan apa. Kalau bacaan-bacaan yang kritis, maka dan terus-menerus dilatih, maka dia akan bisa menimbulkan banyak protes, banyak pikiran kritis. Ini yang cara mengajar kita, materi kita bisa membuat seseorang memiliki sikap-sikap tertentu. Ini yang disebut dengan sikap refleksi etis. Kalau dalam pedagogi disebut pedagogi reflektif. Bacaannya apa yang kita pilihkan. Jadi refleksi itu bisa yang praktis, yang ya datar-datar, apa bukan datar. Bagaimana Anda mengalaminya? Yang kedua, mengapa? Dan yang ketiga, ini dampaknya apa ya bagi siswa? Saya pernah ke sebuah tempat jauh dari Jogja, dari keramaian, di sebuah pulau, bahan bacaan bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD, kelas 3 SD. Bahan bacanya piknik. Padahal itu diajarkan di sebuah pantai terpencil, mobil pun tidak ada. Jadi saya membayangkan bagaimana anak-anak ini membaca apa maknanya piknik bagi dia. Piknik itu kan ada konsep bagi orang-orang